Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insanu 'allamahul bayan. Al-qail inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Wa salatu wassalamu ala husrahullahu bil wahyi wanzala alaihi khairu wa kutubihi sayyidina wa habibina wa safini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail iza ahabahatukum ayyuhadisa rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Yang terhormat Bapak Sugimin MPD selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Ibu Tririni Suprihatin MPD selaku Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Pembangunan Jaya dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jaya. Pertama-tama, mari kita lanjutkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Semua nikmat yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Semoga dengan syukur ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tidak kurang tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau yang membawa agama Islam kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menuju ke jalan yang baik dan terang benderang. Semoga dengan salawat itu tadi kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Yasmin dari kelas 8D yang akan membawakan acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, kenapa sih kita itu harus memperingati Tahun Baru Islam? Nah, Tahun Baru Islam itu harus kita peringati sebagai momentum di mana terjadinya hijrah Nabi Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi, pada acara ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dahlan, guru agama kita loh. Kalian semua udah pada tahu belum Ustadz Dahlan itu siapa? Udah. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa, lantunan kalam ilahi. 4. Sambutan. 5. Tausiah dan doa bersama. Dan 6. penutup. Acara selanjutnya yaitu doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bama Tala Setiawan. Kepada Bama dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan memperingati 1 Muharram pada pagi ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa yazimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta ampun atas perbuatan kami di tahun ini, termasuk yang Engkau larang sementara kami belum sempat bertaubat. Oleh karenanya kami mohon ampun kepadamu. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berharap Engkau menerima perbuatan kami yang Engkau ridhoi di tahun ini. Janganlah pupuskanlah harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami dan berikanlah kami petunjuk-Mu, agar kami selalu berbuat baik di setiap langkah kami.
Berikanlah kepada kami, guru-guru dan teman-teman, dan orang tua serta sekolah kami kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Melanjutkan acara yang kedua, yakini lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Jasmine Alhaura Putri Prayogo. Kepada Jasmine, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, nama saya Jasmine dan hari ini saya akan membaca surah Al-Qur'an ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil laili wa sarab lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin min su'in fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sama saja siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Jasmine Alhaura Putri Prayogo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan Ibu Tririni MPD selaku Wakil Kepala SMA Pembangunan Jaya. Kepada Ibu Tririni dipersilahkan. Terima kasih Yasmin dan Hanan, MC kita yang kondang ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya, Bapak Ibu Guru beserta karyawan, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jaya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini memperingati Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan anak-anakku semua sehat ya. Kita doakan juga pada saudara-saudara kita, orang tua kita, kemudian seluruh rakyat Indonesia yang sedang sakit segera disembuhkan dan Indonesia akan bangkit kembali.
Oke, anak-anakku, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Yasmin ya. Tahun baru Islam yang biasa kita sebut tahun baru Hijriah itu adalah merupakan suatu hari yang sangat penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nanti akan secara detail akan disampaikan oleh Ustadz kita apa sih makna dalam perayaan Tahun Baru Islam. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, sangat penting untuk kita berkaca pada diri sendiri, sekaligus menimbang serta menilai apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Mungkin kita harus lihat ibadah kita. Apakah kemarin anak-anak sholatnya masih bolong-bolong, berarti tahun depan kita harus sudah tepat 5 waktu. Kalau kemarin sudah sholatnya sudah tepat 5 waktu, berarti harus ditingkatkan. Berarti sholatnya ditambah, bukan hanya sholat wajib, tapi ada sholat sunnah. Kemarin saya ibadah puasanya masih bolong-bolong, Bu. Berarti tahun depan kita juga harus meningkatkan. Berarti ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan nggak harus full, ya. Kalau kemarin sudah baik, berarti kita tingkatkan lagi, ya. Jadi berpuasanya tidak saja di bulan Ramadan, tetapi ada puasa sunnah. Ya. Ini yang perlu mungkin anak-anak tingkatkan kualitas kita sebagai seorang Muslim. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah ini kalian akan lebih meningkatkan kualitas kita, kualitas iman kita untuk lebih beribadah, ya, terutama untuk berbuat baik, ya, karena berbuat baik itu tidak harus mahal, ya, bisa menolong orang, menolong teman kita yang kesusahan, ya. Kemudian bisa juga kita beribadah, kita memberikan senyum kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, ya. Kita mendoakan, itu juga sebuah ibadah. Mendoakan setiap sholat, jangan lupa, ini pesan Ibu, doakan kedua orang tua kita. Ya, doakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan perayaan Tahun Baru Hijrah ini membawa kita menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa Bu Rini sampaikan. Nanti secara detail makna dari Tahun Baru Hijriah akan disampaikan oleh Pak Ustaz Dalan. Selamat kalian bisa mengikuti dengan baik, ya. Cerna maknanya dan kita lakukan untuk tahun berikutnya. Mungkin itu, Yasmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bu Rini. Untuk acara selanjutnya, teman-teman, kita akan menyaksikan video penampilan dari OSIS nih. Yuk kita saksikan bersama.
كل مجاهد لله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sedikit demi sedikit, waktu telah berlalu. Banyak kisah yang telah tercipta. Banyak cerita yang telah dijalani. Suka dan duka, senyum dan tawa. Dan pastinya banyak kesalahan yang diperbuat. Hari ini bulan telah berganti. Tahun pun telah berganti dengan yang baru. Hari ini 1 Muharram 1443 Hijriah sebagai tahun baru Islam. Tahun baru untuk semua umat Islam di dunia. Di hari ini, mencoba untuk merenungi apa yang telah terjadi. Banyak kisah cerita yang dijalani. Banyak kesalahan yang pastinya telah dilakukan. Hanya doa yang bisa dipanjatkan. Hanya mimpi dan harapan yang selalu tercipta. Semoga di tahun baru ini semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Buatku sendiri, keluarga, mereka, dan semuanya. Selamat Tahun Baru Islam. Semoga di tahun ini kita bisa lebih memperkuat Islam kita, semakin mendekatkan diri pada Ilahi Rabbi, memperbaiki kesalahan-kesalahan, menjadi sosok dan pribadi yang lebih baik lagi. Amin.
Masya Allah, tadi video penampilannya bagus banget ya, Yas. Sholawatnya bagus, terus puisinya merdu. Ya, betul banget tuh, Hanan. Untuk acara selanjutnya, teman-teman yang beragama Kristen, Katolik, dan Hindu, silakan masuk ke breakout room sesuai agamanya masing-masing. Iya, selanjutnya ada acara apa nih, Hanan? Selanjutnya, menginjak acara puncak yaitu tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dahlan. Kepada Ustadz Dahlan dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yasmin, terima kasih Hanan. Tadi yang bertugas juga, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Yasmin, luar biasa penampilannya. Keren. Enggak disangka-sangka ya. Ya Bu Tri ini, SMP luar biasa benar-benar. Oke, baik. Mohon izin dulu Bapak tampilkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman jayyidan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya, Ibu Tririni Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya, Bapak Ibu Tim Leader, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Jaya. Ya. Baik. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat, berkat anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan kehusyuan kita dalam menjalankan atau dalam memperingati satu Muharram tidak akan luntur di hati kita. Selawat dan salam kita tercurahkan atau kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah membukakan pintu kebaikan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya takwa kepada Allah. Bahkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, kita bisa merasakan indahnya ajaran Islam. Oke, baik. Mohon izin, Bu Tririni, Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan sebenarnya bukan mau ceramah ya, Bapak. Saya bukan mau ceramah, mau mempelajari
apa sih yang terkandung atau apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah 1 Muharram, atau yang sering kita kenal adalah tahun baru Islam. Oke, baik. Sebelum kita bahas ke sana, mungkin Bu Triri ini saya mau izin dulu untuk memberikan satu pertanyaan ke anak-anak. Apa sih yang kamu tahu tentang 1 Muharram? Oke, Bu, terima kasih. Apa sih yang kamu ketahui tentang 1 Muharram? Oke, silakan. Mungkin kalau ada yang mau menyampaikan, silakan sebutkan nama, kelas. Bisa jadi ini jadi penilaian atau jadi poin ya buat pelajaran agama ya. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Apa sih 1 Muharram itu? Mungkin baru tahu, oh ada tahun baru Masehi yang diawali dari 1 Januari. Ternyata di dalam Islam ada tahun barunya juga, namanya tahun baru Hijriah, diawali dari 1 Muharram. Nah, sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Oke, apa sih yang terkandung di sana? Kita akan belajar bersama-sama. Oke, baik. Bapak mulai. Memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah yang dilaksanakan di SMP Pembangunan Jaya tanggal 9 Agustus 2021 atau tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah. Oke, ini bulan terakhir di dalam kalender Hijriah. Nah, diawali dari Muharram, diakhiri Zulhijjah. Berapa total bulannya? Sama, 12. Oke. Ini tema kita tentang hijrah. Jadi di dalam memperingati 1 Muharram atau dalam memperingati hari atau tahun baru Islam selalu terkait dengan hijrah. Oke, tema kita adalah hijrah. Nah, ini dia tema kita. Hijrah, atau judul kita adalah hijrah di masa pandemi. Oke, baik. Ini poin kita, apa yang akan kita pelajari di sini. Oke, saya lanjut. Ya, sebelum kita mulai materi kita sedikit main game dulu ya, kita permainan dulu. Ikuti pengarahan yang Bapak tampilkan di layar. Oke, silakan. Semuanya ulurkan kedua tangan ke depan. Kita mulai. Semuanya begini. Oke. Yuk. Hanan boleh diikuti, Bama boleh diikuti, yuk semuanya. Oke, semuanya bersiap. Hadapkan tangan kita ke depan, bukan di kepala ya, tapi di depan. Oke, siap. Yang kedua, oke, satukan kedua tangan atau kedua telapak tangan kita. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, sudah kita kepalkan seluruh jari kita. Nah, oke, kita lihat. Ada yang jempol kanannya di atas, boleh menyebutkan nama? Ada?
Atau juga di antara kita semuanya ada yang jempol kirinya di atas. Atau juga, Pak, saya ada nih Pak nih, yang jempol kanan dan jempol kirinya itu nggak di atas, nggak di bawah, sejajar. Oke. Saya pernah dengar kalau yang jempol kanannya di atas itu seorang pemikir. Weh. Ada ya di sini ya, seorang pemikir ya. Seorang pemikir. Atau juga Bapak pernah dengar yang jempol kirinya di atas itu orangnya kreatif. Wih, saya kreatif. Tapi ada juga, pernah Bapak dengar, yang jempol kanan dan jempol kirinya itu nggak di atas, sejajar. Ada yang bilang, dia pikir dia kreatif. Oke, nggak, ini candaan aja. Oke, saya nggak fokus di karakter, tapi coba kita masuk ke poin 4-nya. Coba kita ubah jari kita, jari jempol kita ya. Yang tadinya jempol kanannya di atas, kita ubah jempol kirinya di atas. Oke, jadi yang jempol kanannya di atas, diubah seperti ini. Yang jempol kirinya di atas, kita ubah seperti ini. Oke, sudah? Nah, apa yang kita rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ada yang mau komentar? Silakan. Nyaman nggak? Nah, pertanyaannya gitu. Nyaman nggak? Merasa nggak nyaman ya? Yang biasanya jempolnya di atas, jempol kanannya di atas, kita ubah jempol kirinya di atas. Nggak nyaman banget. Kayak ada yang kurang atau ada yang gimana gitu ya. Oke, baik. Silakan, boleh dilepas lagi tangannya, diturunkan. Oke. Bama, nah, Bapak mau nanya dulu nih ke Bama. Bam, halo Ya, Bam. Pak. Oke, Iya. Assalamualaikum Bam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bam. Apa yang kamu rasakan Bam? Ketika jempol kamu itu kamu rubah Bam? Merasa nyaman nggak Bang? Kayak apa ya? Kayak beda gitu Pak. Kayak beda, benar. Kayak beda banget. Benar Bang. Oke Bang, setuju Bang. Kayak beda banget. Apalagi Bang yang kamu rasain Bang? Selain agak beda. Kayak agak asing gitu, kurang nyaman, asing. Kurang nyaman ya Bang? Oke, baik. Ada lagi? Oke, terima kasih Bang. Keren. Kata Bama ada kayak nggak nyaman atau kurang enak banget. Oke, baik. Atau ada yang mau komentar lagi selain Bama? Saya Pak. Oke, silakan. Saya tuh ngerasa ada kayak perbedaan kekuatan di antara kedua jari jempol saya gitu Pak. Jadi begitu saya naruh di jempol kiri saya taruh di atas, itu saya ngerasa tuh kayak si jempol kanannya tuh kepres banget ya Pak, ya kan? Oke. Sementara kalau saya pakai jempol kanan itu tuh rasanya kayak ringan gitu. Dan pas saya coba berulang kali itu gitu, terus kayak ada yang beda apa gitu, yang beda ya. Langsung tuh suasananya kayak langsung, waduh ini ada apa gitu, rasanya gitu Pak. Oke, gitu ya. Pastinya kayak ada yang janggal gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Boleh tahu siapa namanya? Bagas Pak. Oke, Bagas. Oke Gas, terima kasih Gas. Oke, itulah pendapat dari teman-teman kamu, dari Bama, dari Bagas. Ternyata ada suatu perbedaan. Ada sesuatu yang kayak nggak nyaman,
ada sesuatu yang menurut kita, aduh gimana ya, ini kok kayaknya ada sesuatu kekuatan yang biasanya kalau jari jempol kanannya ada di atas itu kita merasa kuat itu pegangannya, tapi ketika kita rubah kok jadi kayak agak kurang stabil ya. Oke, ini yang kita akan bahas. Oke, apa yang kita akan kita bahas? Hijrah. Oke, jempol kanan yang tadinya di atas, kita hijrahkan ke bawah. Oke, kita hijrahkan ke bawah. Yang jari jempol kirinya di atas, kita hijrahkan ke bawah. Ini merasa nggak nyaman. Kita merasa nggak nyaman. Ada sesuatu yang kurang. Oke. Nah, baik. Apa sih itu hijrah? Bingung nih. Wah, apa hubungannya nih hijrah sama pindah-pindah jempol? Ya. Pindah-pindah jempol sama hijrah apa hubungannya? Oke. Yuk, silakan. Bantu dong teman kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ayo, silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Apa tuh? Yang tadinya dia. Kalau Ya, jempolnya silakan. kalau yang tadi Oke, berpindah jempol. Oke, terima kasih. Dari siapa? Rafa ya? Baik, Yes. ada lagi ya, maaf tadi. Ya, oke. Terima kasih Rafa komentarnya. Ada lagi yang tahu apa sih itu hijrah? Ada? Yang oke, silakan. Dekat kepada Allah, Pak. Gimana? Berubah menjadi lebih baik dan berdekat kepada Allah. Cakep banget jawabannya. Berubah untuk lebih baik mendekatkan kita kepada Allah. Oke, siap. Nah, ini dia. Apa yang tadi disampaikan oleh, boleh tahu siapa yang tadi menyampaikan? Damar, Pak, kelas 9B. Oke, Damas. Siap. Benar banget apa yang disampaikan oleh Damas. Hijrah itu adalah berubah. Perubahan. Berpindah. Nah, ini dia. Berubah atau berpindahnya dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke, udah tahu ya jadi ya. Oh, dicerahkan oleh tadi yang disampaikan oleh Rafa, yang disampaikan oleh Damas. Nah, ini juga yang disampaikan atau yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selama 13 tahun berada di tanah kelahirannya, kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Mekah. Kenapa? Karena penduduk Mekah pada saat itu kondisinya itu nggak bagus. Akhlaknya itu nggak bagus. Nah, yang kemarin sempat dijelaskan oleh Pak Bara ya tentang akhlak. Salah satu tugas dari Nabi Muhammad adalah merubah akhlak orang-orang Mekah pada saat itu. Bukannya orang-orang Mekah pada saat itu orangnya bodoh-bodoh, tidak. Orang-orang Mekah pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa.
tentang ekonomi, jago. Perdagangan luar biasa. Hubungan internasionalnya keren. Bahkan hubungan internasionalnya itu sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menjadikan kenapa Nabi Muhammad itu diperintahkan atau untuk merubah kondisi Mekah. Apa yang dirubah? Akhlaknya. Luar biasa akhlaknya. Akhlak orang-orang Mekah pada saat itu, aduh, nggak ketulungan deh. Suka perang, baperan, dicolek sedikit, langsung marah. Sering mabuk-mabukan dan sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perbuatan yang baik. Selama 13 tahun Nabi Muhammad memberikan ajaran tersebut kepada orang-orang Mekah. 13 tahun bukan waktu yang singkat, 13 tahun bukan waktu yang mudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Cercaan, cacian, makian, hinaan, cemoohan, itu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, itu mendapatkan cercaan yang luar biasa. Sehingga akhirnya di satu waktu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk pindah, untuk pergi dari kota Mekah. Berat rasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh para sahabatnya merasa berat untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Saya harus meninggalkan rumah saya harus meninggalkan harta saya harus meninggalkan keluarga-keluarga saya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, itu yang dirasakan oleh para pengikut Nabi Muhammad. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi Muhammad berangkat. Nabi Muhammad mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad pergilah atau pindahlah Nabi Muhammad dari kota kelahirannya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Oke, disebabkan apa? Karena disebabkan penduduk Mekah itu udah nggak seirama dengan apa yang sudah tidak cocok. Bahkan penduduk Mekah itu sangat memusuhi Nabi Muhammad, bahkan mengancam Nabi Muhammad untuk dibunuh dan sebagainya. Pindahlah akhirnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Wah enak dong Pak jalan-jalan, bisa ini keluar kota. Jangan dipikir enak, ya jangan dipikir enak. Wah enak tuh Pak jalan-jalan Pak dari kota Mekah ke kota Madinah. Ngelihat suasana di luar kota Mekah dan sebagainya. Sebentar. Nah, kita lihat jarak kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang dilalui. Begitu panjang. Oke. Kalau kita ukur, itu jarak antara kota Mekah ke kota Madinah itu sekitar 424 km. Kalau kita tempuh dan pakai kereta cepat itu sekitar 22 jam. Ya. Kalau kita pakai bis itu sekitar 4 sampai 5 jam. Wah, jauh ternyata ya. Jauh.
dan luar biasanya Nabi Muhammad menempuh proses hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukannya 2 jam, itu bukan 4 sampai 5 jam, tapi 1 bulan. 1 bulan. Nabi Muhammad berangkat dari 17 Juni dari Mekah sampai ke Madinah itu 16 Juli tahun 622 Masehi. Nah, ini yang dilalui. Nabi Muhammad pakai onta, Nabi Muhammad pakai kuda, enggak pakai bis, enggak pakai kereta cepat. Ini yang dikendarai oleh Nabi Muhammad. Wilayahnya luar biasa. Kalau siang panasnya menyengat, kalau malam itu dinginnya luar biasa. Inilah yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Berat. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan. Oh, pindah dari Mekah ke Madinah, selesai. Enggak kayak gitu. Jadi hijrah, yang tadi nih kita kaitkan. Ketika jempol kanan kita pindahkan ke bawah, jempol kiri kita di atas, kita merasa nggak nyaman, ya enggak? Ada yang beda. Biasa Nabi Muhammad di Mekah tidur di rumah, makan bersama keluarga. Ketika hijrah, mereka tidak, Nabi Muhammad dan para pengikutnya nggak tinggal di rumah. Mereka bangun tenda. Dingin, kedinginan, panas, kepanasan. Makan ala kadar. Nggak bersama keluarga, dan sebagainya. Oke. Ada yang tidak nyaman. Beda rasanya. Nah, oke, itu ya yang tadi kita rasain ya, ketika kita ganti jempol kita itu ada perbedaan. Tapi apa yang terjadi? Begitu hebatnya, begitu kuatnya. Nah, di sini adalah penanaman mental juga. Mental kita harus kuat. Jiwa kita harus kuat. Menghadapi tantangan kita harus kuat. Menghadapi godaan kita harus kuat. Oke? Nah, ini. Jadi kita dididik nih. Ya, walaupun nggak nyaman, kita coba terus. Kita coba terus. Oke? Apa yang terjadi? Ketika sampainya Nabi Muhammad di kota Mekah, di kota Madinah, apa yang terjadi? Penduduk Madinah menyambut dengan sukacita. Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad dan kelompok dan umat-umatnya atau dengan pengikutnya dengan kegembiraan, dengan senandung-senandung salawat. Bahkan sampai ada salah satu sahabat yang tinggal di Madinah menyediakan tempat untuk beristirahat Nabi Muhammad. Oke. Berat rasa saat perjalanan, berat rasa meninggalkan kampung halaman. Tapi itu dilalui oleh Nabi Muhammad, itu dilalui oleh para sahabat, dilalui oleh keluarga Nabi Muhammad. Dalam perjalanan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa. Saat panas, panasnya luar biasa. Saat dingin, dinginnya juga luar biasa. Tapi itu tetap dilalui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perubahan itu tetap dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada yang putus asa. Ini dia. Nggak ada yang putus asa. Oke, kita lalui semuanya. Nabi Muhammad lalui semuanya.
Oke. Dan akhirnya apa? Ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut luar biasa dengan sukacita, dipeluk. Bahkan Nabi Muhammad langsung ditawari, wahai Nabi, saya punya rumah, silahkan. Engkau bisa tinggal di tempat saya. Fasilitas sudah saya sediakan. Demi perubahan yang di awal tidak nyaman, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kenikmatan. Oke, ini. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, menyatukan penduduk Mekah dengan Madinah. Supaya apa? Supaya mereka sepaham, supaya mereka kompak. Oke. Lalu membuat pemerintahan. Nabi Muhammad lah yang memimpin pemerintahan tersebut. Bekerja sama dengan seluruh wilayah supaya Madinah menjadi negara yang atau menjadi wilayah yang kuat. Sehingga akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad melakukan ini, luar biasa. Madinah menjadi wilayah yang berpengaruh dalam perkembangan dunia. Salah satunya adalah perkembangan Islam. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dari sebuah satu kejadian, yaitu hijrah. Oke. Dari satu hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hijrah. Indah. Berubah. Dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu yang kurang baik, menjadi berubah menjadi sesuatu yang baik. Walaupun perubahan itu ada sesuatu hal yang nggak enak, ada sesuatu hal yang kurang nyaman, tapi itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan alhamdulillahnya, luar biasanya, proses itu dilalui dan hasilnya luar biasa. Oke. Gitu ya. Nah, itulah proses Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Pak, apakah hijrah itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad saja? Enggak. Tentu tidak. Hijrah dilakukan oleh siapapun. Oke, hijrah dilakukan oleh siapapun. Nah, tadi tuh bagus banget tuh yang disampaikan oleh qori kita ya, oleh qori'ah kita. Di surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah suatu negara, Allah tidak akan merubah seseorang kalau dia tidak merubahnya. Jadi Allah mau merubah diri kita, merubah negara kita, kalau kita mau berubah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, kita nggak akan berubah. Oke. Nah, sekarang kita coba nih, kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini. Nah, di sini kondisi sebelum pandemi, kita bisa belajar tatap muka. Ya, kita bisa jalan-jalan bersama keluarga. Kita kumpul sama teman-teman kita. Kita bisa melakukan sesuatu di luar rumah. Tapi apa yang terjadi ketika pandemi datang? Ketika virus datang, bukan hanya menghampiri, bukan hanya mendatangi Indonesia saja, hampir seluruh negara mengalami itu semua. Nah, apa yang terjadi? Satu, efeknya
kita harus belajar di rumah secara online. Nah, seperti kayak gini nih. Kita hanya bisa bertatap dengan layar. Oke. Lalu kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dibatasi kita untuk keluar rumah. Bahkan kalau nggak penting-penting banget, cukup di rumah saja. Oke, ini adalah suatu perubahan, ya, suatu perubahan. Kita harus lalui perubahan ini. Oke, ini sebuah, ya, kalau boleh dikatakan, ini sebuah hijrah juga. Ya. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari COVID-19. Agar kita tetap terjaga kesehatan kita, terjaga kesehatan keluarga kita, dan juga menghindari banyaknya korban-korban atau orang-orang yang terkena pandemi, terkena virus. Oke, ini sebuah hijrah. Yang biasanya sering keluar rumah, udah di rumah aja. Yang biasa kumpul-kumpul, dibatasi. Atau bahkan dilarang sementara. Yang tadinya belajar di sekolah, hanya di rumah secara online. Nah, ini perlu kita lalui proses ini. Kita nggak usah mengeluh, kita nggak usah, aduh gimana ya, kok gini-gini terus sih. Oke, kita harus kuat mental kita. Kita harus kuat diri kita. Dengan cara apa? Terus berpikir positif. Terus belajar positif. Bahwa pandemi akan selesai. Pandemi akan hilang. Virus corona akan musnah di negara kita atau di dunia ini. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Yang kita lakukan juga selama kita hijrah, apa? Jaga kesehatan kita. Jaga fisik kita. Dengan makanan-makanan yang sehat. Dengan menambahkan vitamin dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting adalah selalu sabar dan beribadah. Tapi benar banget apa yang disampaikan Bu Rini tadi. Di momen atau di hari yang baik ini, yang luar biasa ini, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Yang sholatnya masih bolong-bolong, yuk kita lengkapi sholat kita. Kita lengkapi ibadah kita. Yang sholatnya sudah full tapi belum tepat waktu, yuk tepat waktu. Saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita segera tuh ambil wudhu. Bahkan sebelum azan pun kita sudah punya air wudhu. Atau ada yang sudah tepat waktu, yuk kita tingkatkan sholat sunnah yang lainnya. Ada qobliyahnya sebelum sholat fardu, ada ba'diyahnya sesudah sholat fardu. Ini perlu kita tingkatkan. Karena apa? Karena dengan kita sabar, dengan kita banyak beribadah, dengan banyak kita berdoa, memohon kepada Allah, pasti Allah akan hilangkan corona, kita dihilangkan virus COVID-19 di Indonesia khususnya, di negara lain umum. Sehingga kita dapat bergembira lagi, kita dapat beraktivitas di luar lagi.
kita bisa bersilaturahmi kepada teman-teman. Kita bisa kumpul lagi di sekolah. Kita bisa ketemu teman-teman baru. Nah, apalagi yang kelas 7 ya, yang belum kenal banget, yang kenalnya baru lewat Zoom, baru bisa lewat Teams. Yuk, kita berdoa. Kita ubah diri kita. Kita ganti keseharian kita yang masih kurang-kurang ibadahnya. Yuk, kita maksimalkan ibadah kita. Yang kesehatannya masih kurang-kurang, yuk jaga kesehatan kita. Kita perhatikan. Yang makannya agak malas-malasan, yuk rajin makan. Jaga supaya kita nggak cepat sakit. Ini dia. Baik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan yang baik ini. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah di acara ini dengan satu. Yuk kita berubah. Yuk kita lakukan sesuatu yang baik. Yang sudah baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik. Yang kemarin-kemarin kurang baik, yuk kita tingkatkan menjadi yang baik. Dan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tujuannya satu, untuk diri kita juga. Oke, ketika kita baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, itu akan berdampak kepada diri kita. Oke, akan diri kita akan menjadi sosok yang memiliki karakter, yang memiliki kepribadian yang baik, dan pastinya akan disenangi oleh orang lain, dan tentunya orang tua kita pasti akan bangga dengan kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bapak. Tutup ceramah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Terima kasih. Bapak kembalikan ke MC. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Dahlan yang tentunya dapat memberitahukan pencerahan bagi seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada majelis ini. Wah, bagus banget ya presentasinya Bapak. Kalian kebayang nggak kalau Rasulullah perjalanan dari Makkah ke Madinah tuh 1 bulan dan cuma membawa unta loh. Pasti lama banget ya. Nah, bagi yang ingin bertanya, boleh open mic atau lewat chat dengan memberitahukan nama dengan kelasnya ya. Sambil nunggu, Hanan, kamu tahu nggak sih kalau perjuangannya Nabi Muhammad itu soal perjalanan itu pasti capek banget, apalagi dia kan sempat sembunyi juga kan di gua. Kamu tahu nggak gua apaan? Gua apa Yasmin? Aku lupa gua apa. Apa? Ayo, ada yang tahu nggak di sini? Oke, silakan. Tahu? Nama saya Dandiarto Wanjaya. Maaf, saya belum mengunduh backgroundnya, kelupaan. Peci saya pada sempit semua, jadi ya udah. Pertanyaan pertama yaitu kan kisahnya Nabi Muhammad itu naik onta sampai ke Madinah, dari Makkah sampai Madinah kan? Itu berapa hari Pak?
Di dalam sejarah itu diceritakan bahwa atau tercatat bahwa perjalanan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya itu selama 1 bulan. Diawali di tanggal 17 Juli tahun 622 Masehi sampai di kota Madinah itu 16 Juli 622 Masehi. Jadi jarak saat itu ditempuh oleh Nabi Muhammad melalui kendaraan onta, ya, dengan kendaraan onta. Nabi Muhammad serta para sahabatnya menempuh jarak atau menghabiskan waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Itu, dan perjalanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad yaitu adalah perjalanan hijrah. Oke, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, itulah yang dilalui oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya selama 1 bulan. Oke, ketika Nabi Muhammad ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Pada awalnya memang bukan diputuskan ke Madinah dulu, tapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah ke tempat lain dulu. Salah satunya adalah Taif. Cuma di Taif sambutannya tidak begitu baik penduduk Taif terhadap Nabi Muhammad. Lalu akhirnya diputuskanlah Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Kenapa di Madinah? Karena orang-orang Madinah itu sudah mendapatkan informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan ada sebagian juga di penduduk Madinah sudah menyembah atau sudah memeluk agama Islam. Oke, nah di saat-saat ini di Indonesia, ya, tentang kan banyak kan ada orang ngertiin dalam di saat ini juga ada yang ulama-ulama sih sebagian nggak benar, maksudnya menyampaikannya. Cuma ya saya nggak mau ngasih tahu orangnya siapa ya, saya cuma langsung aja tuh poinnya. Nah, kayak contoh orang kan ada ngomong-ngomong kalau pakai mobil itu gimana, terus masa sampai ada yang ngomong ini haram lah, kafir kan, mengkafir-kafirkan orang kan cuma hanya Tuhan yang boleh mengkafirkan, hanya Allah. Cuma ada ulama kayak gitu. Nah itu katanya itu ulamanya itu lebih mengerikan daripada iblis ya Pak. Maksudnya dosanya pasti besar banget, benarkah Pak? Oke, baik. Oke, terima kasih Dan. Pertanyaannya. Dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan kita, ada beberapa tokoh agama yang mungkin menyampaikan statement tersebut. Bagaimana sikap kita, atau apakah orang tersebut dikatakan itu lebih kejam? Oke, gini. Bapak mau menyampaikan ada 3 hal. Ada kafir, ada kufur, ada kufar. Oke. Kufur ini adalah orang yang tidak yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi dia menutup dirinya dari nikmat-nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali memberikan kenikmatan. Nah, ada istilah juga kafir. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Dandi. Kafir itu adalah orang yang menutupi sebuah kebenaran. Nah, bagaimana Pak kalau ada
tokoh ulama yang menyampaikan itu. Oke. Yang pertama, sikap kita adalah kita jangan terpengaruh terhadap statement tersebut. Oke, itu satu. Itu penting. Kita nanti bisa belajar ya, Dan. Kita bisa belajar sebenarnya ketika tokoh ulama itu mengatakan hal tersebut kepada orang yang dituju, sebenarnya orang yang dituju itu sifatnya seperti apa sih? Oke. Maksudnya orangnya bersifatnya padahal dia nggak ngelakuin kesalahan apapun, dia hanya ngelakuin agama dengan benar. Maksudnya contoh, maaf Pak, kan ada juga tuh ulama ngomongin kalau naik mobil itu gimana lah gitu kan, nggak dibolehkan kan, disuruh naik onta padahal dia sendiri naik mobil. Maksudnya kan ada ulama yang nggak benar, dikit-dikit mengkafirkan lah, dia ngomong makan daging sapi itu haram lah. Ya kan maksudnya contoh aja, maksudnya dikit-dikit mengharamkan padahal itu Allah memperbolehkan tapi malah dianya mengharamkan dan mengkafirkan. Baik, Dan. Kalau contoh seperti itu tidak dibenarkan juga, sangat tidak dibenarkan. Oke, artinya gini, seseorang wajib mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke, kalau di saat ini kendaraan yang ditempuh itu mobil lebih bagus secara waktu dan secara tidak menguras tenaga dan sebagainya, artinya itu sangat diperbolehkan. Bukan sangat diperbolehkan, bahkan diwajibkan kita untuk melakukan itu. Jadi ketika ada orang yang menggunakan itu ya sangat luar biasa, silahkan, bahkan diwajibkan. Oke, itu. Nanti kalau kita akan bahas ke pembahasan yang lain itu juga akan ini. Oke, Dan nanti kita bisa banyak belajar di pertemuan deh di kelas. Oke. Gitu. Terkait tentang hal ini. Oke. Alhamdulillah, serangkaian acara peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah sudah selesai. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan menjadikan kita manusia-manusia yang berakhlak mulia. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sugimin, Bu Tri Rini, dan Bapak Ibu Guru. Kesempatan kepada OSIS untuk mengadakan acara hari ini. Jangan lupa juga kepada seluruh teman-teman untuk menjaga protokol kesehatan agar wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Hanam, kamu tahu nggak protokol kesehatan apa saja yang perlu kita patuhi? Tahu lah, pertama ya kalau bisa di rumah saja. Tapi kalau emergency harus keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang setidaknya 3 meter, dan jangan juga lupa bawa hand sanitizer. Nah, betul banget itu. Saya Yasmin, selaku pembawa acara, apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara yang telah berlangsung dengan lancar ini dapat memberikan nilai manfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.